Riku will clean it up. Suvika's a regular Johnny on the spot. Who the hell are you? Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan subscribe. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan mengenai jalannya alur cerita film Arcane of Legends. Aksi 3 episode pertama dari series ini berakhir dengan ledakan yang mengerikan. Dengan Vander ditangkap oleh Silco dan premannya, Violet, Milo dan Clegor melancarkan operasi penyelamatan berani. Namun, mereka terjebak oleh Silco yang sudah tahu dengan rencana penyelamatan mereka. Powder yang akhirnya ingin berguna bagi teman-temannya menyelinap ke sarang Silco dan mempersenjatai granat yang ditingkatkan secara ajaib yang dia harap dapat menyelamatkan hari itu. Namun sebaliknya, granat itu justru hanya membunuh semua temannya serta melukai saudara perempuannya dengan parah. Ledakan itu juga menempatkan Vander pada posisi di mana dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Violet. Kedua saudara perempuan itu, yang sekarang menjadi yatim piatu untuk kedua kalinya, kemudian terpisah dengan Powder yang bergabung dengan barisan Silco. Itu adalah akhir yang suram dari babak pertama series ini, tapi kita tidak diberi banyak waktu untuk memikirkannya karena episode 4 dimulai dengan lompatan waktu yang jauh. Bertahun-tahun setelah menemukan Hextech, Jesse dan Heimerdinger mempersiapkan hari kemajuan. Dewan telah mempercayakan Jesse untuk menyampaikan pidato hari kemajuan, sesuatu yang biasa dilakukan Heimerdinger setiap tahun. Profesor tersebut menganggap Jesse pantas menerima kehormatan ini, karena gerbang Hextech miliknya telah membantu menghubungkan masyarakat Piltover dengan negara lain. Heimerdinger menyarankan agar mereka mengungkapkan penemuan baru kepada orang banyak, karena ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk melakukannya. Transportasi telah berkembang di Piltover. Gerbang Jesse memungkinkan kapal udara bergerak melintasi jarak yang jauh sehingga mempercepat perdagangan. Terlihat banyak orang-orang berkumpul dan menikmati perayaan hari kemajuan. Jesse Talis kini dipuji sebagai Man of Progress, sementara Caitlyn bekerja sebagai penegak hukum. Caitlyn memiliki hubungan yang tegang dengan ibunya, yang menganggap profesinya tidak sesuai dengan kedudukan keluarganya yang tinggi di Piltover. Kemudian Sins beralih di salah satu kapal udara. Anak buah Silco tampak menyelundupkan barel berisi shimmer di kapal tersebut. Shipping manifest? Kemudian, tiba-tiba sebuah kelompok yang dikenal sebagai Firelights menyerang mereka. Mereka berhasil menundukkan para pekerja dan memeriksa kiriman selundupan. Sementara dua anggota Firelight berniat memeriksa ke bawah dek kapal. Namun, mereka terperangkap dalam jebakan oleh salah satu anak buah Silco. Ternyata, sosok wanita muda yang menyergap anggota Firelight adalah Powder yang sekarang sudah remaja. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun, Powder dengan mudahnya mengalahkan satu persatu para anggota Firelight. Saat salah seorang anggota Firelight mencoba membakar barel shimmer, Powder mencoba menghentikannya, tapi perhatiannya terganggu oleh seorang gadis yang mengingatkannya pada Violet kakaknya. Kenangan menyakitkan membanjiri pikirannya, dan dia pun akhirnya menembak orang tersebut saat shimmernya mulai terbakar. Pemimpin Firelight mencoba melawan Powder.
Akan tetapi, Powder melepaskan senjata mesin ke arahnya dengan mengamuk secara membabi buta. Because you're a jinx! Lalu, Sins beralih pada Jesse dan Victor yang sedang memutuskan masa depan teknologi mereka. Mereka menunjukkan kepada Heimerdinger penemuan baru mereka yaitu batu permata Hextech yang lebih stabil dari yang sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka juga menunjukkan Hextech tahap selanjutnya. Dan dengan itu mereka dapat memberi daya pada perangkat portable. Jesse mendemonstrasikannya dengan menggunakan dua gadget genggam yang digunakan oleh para penambang dan pengrajin. The Hex Claw. Imagine what our art. Heimerdinger bangga dengan presentasi mereka, tetapi sang profesor berpendapat bahwa penemuan mereka masih memerlukan pengerjaan selama 1 dekade. Memang benar, alat-alat ini bisa berbahaya jika berada di tangan yang salah. Meski begitu, Heimerdinger menyuruh mereka untuk terus mengerjakannya serta mencari cara dari penyalahgunaan Hextech tersebut. Kembali pada kapal penyelundup Shimmer yang sudah habis terbakar, tampak para penegak hukum yang sedang memeriksa tempat kejadian. Dan ada juga Caitlin yang menyelinap masuk untuk mengumpulkan bukti dan mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di tempat tersebut. Saat Caitlin masuk ke bawah dek pesawat, dia menemukan salah satu anak buah Silco yang terluka akibat Powder yang menembak secara membabi buta. Caitlin mencoba menggali informasi darinya, namun orang tersebut tidak mau memberitahukan apapun. Pada momen ini, Markus yang sekarang sudah menjadi sheriff menghentikan Caitlin dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu penyelidikannya. Yes, sir. Good. I want Lalu Sins beralih ke kota bawah Zaun, banyak hal yang mengalami kemajuan di kota ini. Tampak juga jalanan yang lebih berisik dan lebih terang dari sebelumnya ketika dipimpin oleh Vander. Dan yang dulunya adalah bar Vander kini menjadi klub malam yang sibuk dan dipenuhi oleh para bandit. Lalu ada Sevika yang merupakan letnan bagi kelompok Silco mengeluh kepada atasannya tentang ketidakstabilan Powder yang kini dikenal sebagai Jinx. Namun, Silco menyalahkan Sevika karena telah gagal dalam tugasnya untuk menjaga kelancaran operasi mereka. Sementara itu, Jinx mendengarkan dari langit-langit selama pembicaraan tersebut. Saat Sevika pergi, Silco menanyai Jinx tentang apa yang terjadi. Dan Jinx mengaku kepada Silco bahwa dia terganggu oleh seorang gadis anggota Firelight berambut merah muda. Jinx sekarang melihat Silco sebagai sosok ayah, dan dia secara terbuka mengakui kesalahannya pada Silco. Dia berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi, dan memberi Silco suntikan Shimmer pada mata hitamnya. Setelah itu, Silco menyarankan Jinx untuk mengambil cuti dan fokus pada perlengkapannya, sementara kekacauan yang sudah dia perbuat akan diserahkan pada Sevika. Namun, Jinx tampak enggan menurutinya. I don't need time. Take it anyhow. Sementara di Piltover, Jesse bertemu dengan Medarda, dia meminta nasihatnya tentang cara menangani Heimerdinger soal keputusannya tentang Hextech barunya. Dan Medarda mengatakan kepadanya bahwa dunia siap untuk Hextech yang dikembangkan Jesse, sementara ide Heimerdinger yang merupakan profesornya sudah terlalu ketinggalan zaman. Medarda mendorong Jesse untuk melanjutkan penemuan-penemuan barunya. Piltover membutuhkan seseorang sepertimu untuk memimpin dunia menuju masa depan, ungkap Medarda. Sementara di sisi lain, Jinx berbicara pada dirinya sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan suara dan gambaran Milo dan yang lainnya. Pengalaman masa lalunya telah memberikan banyak dampak buruk pada pikirannya, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak lemah. Cepat atau lambat, mereka akan melihatnya, Jinx bergumam.
Kembali ke Piltover, Jesse menyampaikan pidatonya kepada orang banyak. Sementara Victor tetap berada di belakang panggung, karena tertekan oleh banyaknya penonton. Jesse berdiri tegak, sesuai dengan manusia kemajuan Piltover. Penonton bertepuk tangan padanya termasuk para dewan yang duduk di barisan depan. Di luar, tampak juga Caitlin yang sedang bertugas patroli. Lalu Jesse membuka pidato dengan mengatakan bahwa dia tidak menyangka menjadi orang yang berbicara dengan mereka malam ini. Dia berbicara tentang asal-usulnya yang sederhana dan kebangkitannya menuju kesuksesan. Jesse menunjuk ke pelabuhan Hexgate dan bagaimana hal itu membawa kemajuan bagi Piltover. Penonton berdiri dengan tepuk tangan, tapi itu belum selesai. Victor menyiapkan tirai untuk menunjukkan penemuan besar mereka. Namun, Jesse merasa ragu-ragu dan mengalihkan perhatian penonton dengan mengatakan bahwa dia akan menunjukkannya di waktu yang tepat. Tapi, dia memberi mereka janji bahwa mereka akan terus maju, karena mereka adalah kota kemajuan dan masa depan yang cerah. Sementara di luar, kembang api meledak diiringi sorak-sorai penonton. Tapi, itu tidak berlaku bagi Mel Medarda yang berjalan keluar dengan rasa kesalnya. Sama halnya dengan Mel Medarda, Victor juga merasa tidak puas dengan keputusan Jesse atas keputusan pidatonya barusan. Tak lama setelah itu, tampak para penegak hukum bergosip di luar tentang pidato Jesse yang mengecewakan. Namun, Caitlin jelas tidak setuju dengan gibahan mereka. Lalu tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kebakaran salah satu tenda yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Suara seorang anak memanggil dari dalam meminta pertolongan. Caitlin mengambil alat pemadam sementara petugas lainnya mengikuti suara tersebut. Dan ternyata, yang mereka temukan hanyalah jebakan milik Jinx yang ditempel dengan pengeras suara dan dinamit. Sementara di luar, Caitlin juga melihat simbol milik Jinx, yaitu sesuatu yang pernah ia lihat saat terbakarnya kapal penyelundup di awal film. Dengan panik Caitlin meminta semua orang untuk segera mundur, namun hal itu sudah terlambat. Caitlin terlempar akibat ledakan tersebut, dia juga melihat Jinx dari kejauhan sebelum dirinya pingsan. Esok harinya, para dewan berkumpul untuk membahas kejadian tadi malam. Dan Jesse menceritakan bahwa pagi tadi dia menemukan laboratoriumnya digeledah dan dirusak. Batu permatanya hilang beserta buku penelitiannya, dan pencuri itu juga meninggalkan boneka pesawat dengan tulisan Selamat Hari Kemajuan. Sheriff juga melaporkan belum ada seorang pun dari Undercity yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu. Lalu Dewan pun membahas urusan mereka dengan Undercity. Mereka khawatir batu permata yang telah dicuri tersebut dapat menyebabkan kerusakan besar di Piltover dan kota lainnya, jelas mereka harus segera mengatasinya. Dan Jesse mengakui kesalahannya dengan menyarankan untuk menghentikan semua operasi Hextech sampai situasi teratasi, termasuk Hexgates. Namun, Dewan tidak setuju karena masyarakat akan kehilangan sumber pendapatannya. The Undercity cannot be controlled. Not by us. So where does that leave us? Mel Medarda menyarankan pendekatan yang berbeda. Mungkin diperlukan solusi radikal, dan dia pun menyarankan Jesse untuk duduk di Dewan, karena dialah satu-satunya yang dapat dipercaya menjaga Hexgates dan teknologinya. Setelah beberapa pertimbangan, mereka sampai pada pemungutan suara. I believe Councillor Medarda is right. Hextech security should be administered by a scientist. I second the motion. Kembali ke bengkelnya, Jinx sedang bekerja dan merayakan hasil jarahan barunya. Lalu datanglah Silco untuk memarahinya atas kekacauan yang telah dia lakukan yang menyebabkan banyaknya para enforcers terbunuh akibat aksinya. Namun, Silco terdiam saat Jinx menunjukkan kepadanya batu permata yang dia dapat. Lalu Sins beralih ke Piltover, Jesse mengunjungi Caitlin yang tampak sibuk menyelidiki kejadian kemarin. Dan Caitlin berpendapat bahwa orang yang menyerang alun-alun dan pesawat itu adalah orang yang sama. Lalu Jesse bertanya padanya, bagaimana dia bisa membuktikan teorinya kepada Dewan. Caitlin balik bertanya kepadanya, mengapa dia peduli dengan masalah Dewan. Dan Jesse mengungkapkan bahwa dirinya baru saja terpilih menjadi salah satu anggota Dewan.
Dia pun menawarkan Caitlin pekerjaan sebagai penjaga klan Talis, yang mengharuskan dia hanya bekerja di balik meja. Namun, tawaran itu ditolak oleh Caitlin, mengatakan bahwa dia sudah memiliki pekerjaan. Dan Jesse mengungkapkan bahwa dia telah dikeluarkan dari petugas penegak hukum atas permintaan orang tuanya. Mendengar itu, jelas Caitlin merasa kesal dan mengusir Jesse dari kamarnya. Malam harinya setelah penyelidikan, Caitlin mendapat petunjuk yang membawanya ke Stillwater Hall, di mana para penjahat ditahan di sana. Saat sampai di tempat tersebut, Caitlin meminta bertemu dengan anak buah Silco yang beberapa hari sebelumnya dimasukkan ke penjara di sini. Namun, sipir mengungkapkan bahwa ada sebuah insiden jika orang tersebut telah dihabisi oleh salah satu tahanan lainnya. An incident? What kind of incident? The not so pretty kind. Tidak putus asa, Caitlin berniat untuk menemui orang yang telah menghabisi anak buah Silco tersebut. Dan setelah sampai di salah satu sebuah sel, ternyata orang yang menghabisi anak buah Silco tidak lain adalah Violet yang juga ditahan di sana. Dan itulah akhir dari episode keempat ini, sangat menyenangkan melihat karakter utama kita tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun. Visualnya juga ditingkatkan bertepatan dengan kemajuan Piltover dan kota Zaun. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and see you next video. Who the hell are you?